Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala macam urusan dan aktivitasnya. Dan di sini saya akan kembali menginformasikan perkembangan Pi Network menuju ke langkah Open Mainnet. Nah, di sini ada informasi yang cukup mantap sekali disampaikan oleh salah satu media terkemuka yaitu BSC News ya, tentang Will Pi Network Launch Open Mainnet. Kapankah Pi Network akan melangsungkan fase Open Mainnet? Dan di sini informasinya masih baru, masih update ya rekan-rekan. Nah, di sini pada tanggal 2 Juni kemarin. Kemudian di sini kita bisa melihat informasi di sini juga di retweet ulang oleh Pi Network Academy. Apakah kalian ingin tahu kapan core team akan meluncurkan fase Open Mainnet? Nah, kemudian di sini juga dibahas secara langsung oleh BSC News. Dan untuk mendapat pembaharuan resmi daripada berita Pi Network, nah di sini kita bisa bergabung ya rekan-rekan. Selanjutnya di sini kita coba melihat. Nah, di sini kita bisa melihat informasi yang disampaikan secara langsung oleh BSC News, Will Pi Network Launch Open Mainnet. Nah, ini sangat mantap sekali, kapan Pi Network akan segera melangsungkan fase Open Mainnetnya. Kemudian di sini kita langsung coba untuk melakukan terjemahan. Nah, kemudian di sini kalau kita terjemahkan di sini dengan judul apakah jaringan Pi atau Pi Network itu benar-benar akan meluncurkan fase Open Mainnet-nya. Pi Network memang membuat kemajuan yang sangat signifikan dalam pengembangannya dan sejalan dengan rencananya untuk meluncurkan Open Mainnet ke publik. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat tentang daripada jaringan Pi yang rekan-rekan pasti sudah paham semuanya, dan kita sudah memasuki fase KYC massal ya, tanpa undangan. Jadi KYC-nya rekan-rekan tanpa melakukan undangan ya, jadi langsung masuk aplikasi Pi Browser, dan kalau ada slot kosong rekan-rekan langsung ambil untuk KYC-nya. Kemudian di sini masih dalam fase Enclosed Mainnet dan sedang menuju ke arah fase Open Mainnet. Kemudian tahap Mainnet dan Testnet tertutup. Jaringan Pi beroperasi dalam tahap Mainnet dan Testnet tertutup. Kemudian fase ini memungkinkan pengembangan jaringan untuk menyempurnakan fungsionalitas inti. Kemudian juga memastikan platform yang aman dan efisien untuk para pengguna di masa yang akan datang. Kemudian di sini juga disebutkan core team dapat mengatasi potensi kerentanan, meningkatkan scalability, dan juga memastikan pengalaman pengguna yang lancar melalui lingkungan yang tertutup atau fase Enclosed Mainnet di sini. Kemudian juga masih berfokus pada KYC massal dan pengembangan ekosistemnya. Karena di sini dua faktor penting yang menentukan kesiapan Open Mainnet adalah kepatuhan KYC dan pengembangan ekosistem. Kemudian apakah Pi Network benar-benar realistis akan bisa melangsungkan fase Open Mainnet-nya? Dan apakah benar-benar Pi Network ke depan itu bisa Open Mainnet ya, dan kita bisa menikmati koin yang sudah kita tambang sebelumnya? Kemudian di sini juga disebutkan Pi Network mengakui pentingnya memenuhi tujuan KYC dan ekosistem sebelum Open Mainnet. Oleh karena itu, jaringan Pi bertujuan membangun jaringan yang kuat dengan peserta terverifikasi dengan mencapai kepatuhan KYC massal, mitigasi resiko terkait dengan aktivitas scammer, dan juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku ya. Kemudian juga menekankan kepada keamanan legitimasi. Ini sejalan dengan visi jaringan Pi untuk menjadi platform cryptocurrency yang terpercaya. Kemudian secara bersamaan pengembangan ekosistem sangat penting untuk jaringan yang berkembang. Ekosistem yang mencangkup berbasis aplikasi layanan dan juga kemitraan. Ini meningkatkan kegunaan dan juga nilai mata uang koin Pi. Oleh karena itu, jaringan Pi berusaha untuk menciptakan lingkungan di mana individu dapat dengan mulus terlibat dengan jaringan dalam melakukan transaksi dan mengeksplorasi kasus penggunaan yang inovatif. Nah, kemudian juga disebutkan untuk strategi dan hackathon adalah cetak biru dari fokus core team untuk meluncurkan Open Mainnet. Dan di sini sudah lebih dari 13 juta pionir yang mengirim aplikasi KYC. Kemudian juga sementara itu core team telah menekankan KYC massal, pencapaian positif untuk meluncurkan Open Mainnet. Dan oleh karena itu Open Mainnet sangat realistis. Nah, ini menurut artikel dari BSC News. Dan kita bisa melihat kesimpulan di sini untuk yang lolos KYC ada sekitar 13 juta pionir. Di antara 50 juta pionir yang secara keseluruhan ya, jadi ya sekitar kita bisa mempresentasikan
ya mungkin kita bisa presentasikan sekitar lebih dari 20% ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini kapan akan terjadi fase open mainnet. Sementara waktu spesifik untuk open mainnet ini masih dirahasiakan ya, dan terbukti bahwa jaringan Pi bekerja dengan rajin untuk mencapai tujuannya. Kemudian yang pasti di sini untuk komitmen terhadap KYC yang ketat dan budidaya ekosistem yang kuat meletakkan dasar untuk transisi yang sukses ke open mainnet. Selain itu, para pionir juga bisa berkontribusi mempercepat open mainnet dengan menyelesaikan proses KYC mereka secara efektif dan juga melakukan tugas penting yang lainnya ya. Jadi di sini sekali lagi KYC memang sangat penting sekali. Dan untuk KYC Pi Network ini bisa dikatakan ya cukup lambat daripada KYC aplikasi-aplikasi yang lain, karena di sini juga menggabungkan semacam KYC dengan validator manusia dan KYC AI. Kemudian di sini juga memenuhi standar internasional FATF ya, anti money laundering. Dan yang pasti di sini untuk KYC-nya sangat bergantung sekali dengan jumlah validator di area rekan-rekan semuanya untuk kecepatan KYC-nya. Nah, jadi dengan banyaknya rekan-rekan pionir semuanya di seluruh dunia yang lebih dari 45 juta atau 50 juta pionir ya. Dan untuk masalah KYC sudah pernah saya bahas beberapa waktu yang lalu. Dan kalau kita lihat ya rekan-rekan, di sini kecepatan KYC-nya itu sekitar 1,5 juta setiap bulan. Nanti rekan-rekan juga bisa dihitung sendiri. Dan ketika terus dipercepat ya bisa ya rekan-rekan, bisa semakin cepat dan semakin cepat untuk menuju ke fase open mainnet. Kemudian secara kesimpulan di sini perjalanan Pi Network menuju open mainnet adalah proses yang diatur dengan sangat hati-hati oleh pihak core team, sangat menekankan kepatuhan KYC massal dan juga pengembangan ekosistem. Dengan memprioritaskan aspek-aspek ini, jaringan Pi bertujuan memastikan jaringan yang aman, ramah pengguna, dan bersemangat menuju ke industri. Kemudian saat jaringan Pi berkembang melalui tahap open mainnet atau tahap mainnet dan testnet ya, di sini para pionir sangat menantikan segera diluncurkan open mainnet yang akan menandakan kesiapan jaringan Pi untuk audiens yang lebih luas. Nah, intinya di sini kalau kita lihat memang sebagian besar komunitas Pi Network mendesak core team agar segera meluncurkan fase open mainnet. Kemudian di sini kita sudah memasuki bulan Juni dan sebentar lagi akan menuju ke hari Pi yang kedua, tepatnya 28 Juni 2023, yang itu menandai hari yang bersejarah untuk Pi atau Pi Network. Dan juga banyak sekali rekan-rekan semuanya yang mengharapkan open mainnet terjadi pada tanggal 28 Juni. Dan saya rasa di sini yang masih belum terlalu realistis ya kalau open mainnet bulan Juni. Karena di sini yang KYC ya kita bisa melihat rekan-rekan masih belum begitu cukup signifikan. Kemudian di sini juga bisa memberikan kesempatan bagi rekan-rekan yang belum mining koin Pi. Nah, ini juga bisa ikut bergabung atau bisa ikut daftar ya, karena di sini gratis tanpa modal sambil perhatikan fase open mainnet. Dan bagaimana pendapat rekan-rekan silahkan tulis dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.